Bagi untuk kalangan muda, kita harus semangat, belajar, solid, yang itu. Dan sebagai untuk Ansor, mari kita menjaring semua elemen yang penting untuknya khusus Kabupaten Sidoarjo. Kita itu lebih yang harmonis. Selamat datang di podcast Golkar Sidoarjo TV. Podcast terbaik se-Sidoarjo. Perkenalkan, nama saya Iqbal dan ini rekan saya Ramzi. Saya Linda. Dan saya Indah. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Saya Angga Nurma Insani. Nah, Pak Angga ini adalah warga asli Porong yang tinggal di Desa Larangan. dan kebetulan juga Pak Angga ini aktif di organisasi kepemudaan NU. Apakah benar begitu Pak Angga? Ya, Boleh dijelaskan lebih lanjutnya bagaimana? pertama saya sebagai Ketua Ansor Ranting Larangan, khususnya di Desa Larangan, yaitu tadi kita harus saling merangkul untuk para anak muda-muda, biar kita itu kasih masukan, dan juga dibantu dengan Pak Babinsa dan juga Pak Babin Kantipnas, bahkan itu sampai ke tingkatan desa, yaitu dan sama Pak Lurah juga dihadiri gitu. Alhamdulillah selama yang saya jalankan ini sesuai, memang tidaklah mudah yang kita bayangkan, gimana organisasi mengumpulkan anak pemuda itu, ada yang mau juga, ada yang enggak. Jadi kita itu saling ngasih masukan satu-satu gitu. Oh iya, kalau nggak salah Pak Angga ini pindahan dari Porong ya? Iya. Sangat kena dampaknya juga. Ya, saya masuk di Larangan itu mulai tahun 2012. Saya asli dari Porong, kena korban Lapindo, itu baru dapat rumah ya di Desa Larangan Sidoarjo. Nah, Pak, setelah Pak Angga pindah ke Desa Larangan, Pak Angga ini memiliki banyak usaha ya, Pak ya? Ya, kalau usaha itu ada kos-kosan, itu tak lihat di tetangga sama di area Desa Larangan kelihatan banyak yang mendirikan kos-kosan. Akhirnya ya dari situ inisiatif kita itu ingin mendirikan kos-kosan. Kalau dulu kos-kosan itu biasa, kalau inisiatif saya bikin kos-kosan kamar mandi dalam. Nah, baru pertama kali itu alhamdulillah sekarang itu udah banyak yang bikin kos-kosan gitu. Itu lokasinya di mana aja, Pak? Kos-kosannya saya di Desa Larangan itu ada, lalu di Candi Keres itu juga ada, lalu sebagian di depannya itu juga main kitchen set segala mebel dari HPL itu. Nah, apa tantangan terbesar Pak Angga dalam menjalani karirnya? Tantangan yang memang saya pernah alami yaitu dengan kegagalan kita itu bisa membikin, cuma kita nggak bisa menjualkan. Itu yang paling saya tanda tanyai, perlu kita belajari. Caranya gimana kita itu bisa membikin lalu bisa memasarkan. Selain usaha kos-kosan, Pak Angga apakah juga memiliki usaha lain, Pak? Kalau usaha lain itu juga ada, seperti contoh kayak di rumah sebelumnya mau bulan puasa itu saya jualan es degan di depan rumah. Bukanya mulai jam 2 sampai malam gitu untuk bulan puasa. Apakah ada pengalaman yang menarik dan inspirasi yang bisa dibagikan? Kalau pengalaman yang menarik itu kita itu usaha kita semakin maju,
Itu yang kita bisa rasakan nikmatnya. Oh ini anggaran berapa, dapatnya nominal sekian. Nah itu bisa pengalaman yang menarik. Nah, menurut Pak Angga, siapa sih orang di balik suksesnya karirnya Pak Angga sampai saat ini? Ya menurut karir saya itu adalah orang tua, ibu sama bapak. Karena beliau juga memberikan motivasi-motivasi, bahkan juga memberikan gimana caranya bisa menjadi orang yang sukses, yaitu mulai dari usaha, apalagi ibu saya sama bapak saya juga usaha. Jadi saya inginnya ya mengikuti kayak beliau juga gitu. Doa orang tua juga penting ya, Pak? Ya, doa kedua orang tua itu perlu memang Dan gitu. dukungannya juga. Ya. Dengar-dengar Pak Angga ini memiliki anak yang berprestasi di bidang bela diri, Pak. Apakah itu benar, Pak? Ya, alhamdulillah waktu itu anak saya ngasih surat yaitu minta penandatangan ikut lomba bela diri di acara Pager Nusa dari tingkatan seni. Alhamdulillah dapat juara 2 mewakili di sekolah gitu. Anak panjenengan di kelas berapa saat ini? Sekarang di kelas 6, bentar lagi mau melanjutkan ke SMP. Ya. Nah, Pak Angga ini kan juga mengikuti Partai Golkar. Awal mengenal Partai Golkar dari mana, Pak? Mulai dari mengenal Partai Golkar itu mulai dari dulu saya posisi di Porong. Lah di desa saya itu yang ada namanya itu Desa Beringin. Tadi ini kita itu pohon beringin. Nah dari situ kita itu pingin mengetahui gimana sih enaknya anuan ke Golkar itu sampai seberapa lah gitu, kebermanfaatan juga ke masyarakatan juga. Dari situ kita memasuki ke Partai Golkar. Mengapa Pak Angga ini akhirnya bergabung di Partai Politik Golkar? Saya itu ingin mendalami sampai seberapa dalamnya dan juga seberapa kemasyarakatan juga. Nah itu, jadi saya itu pinginnya itu mendalami, gitu, lebih detail lagi dan lebih dalam lagi. Nah, selain Pak Angga mengikuti organisasi di Partai Golkar, Pak Angga ini ternyata juga ikut organisasi Ansor ya Pak, dan jadi ketua Ansor. Ya, kalau saya memang dari teman-teman itu kemarin di voting, alhamdulillah saya dapat mandat dari ketua GPR Ansor Pemuda Desa Larangan. Nah juga saya mengoptimisikan semua anak muda-muda, yaitu dengan amanah yang diberikan kepada saya akan kami bawa dengan laksanakan dengan sebaik-baiknya walaupun seperti apapun nantinya yang terjadi. Intinya kami akan berjuang demi tegaknya ahli sunnah wal jamaah. Perjuangan ini memang tidak mudah, sangat butuh kerjasama antara semua elemen yang ada di tingkatan desa. Itu. Bapak dilantik kapan itu Pak? Dilantik mulai tahun 2023 sampai 2025. Alhamdulillah Januari besok SK saya udah mulai habis, biar nanti ada jejaringan lagi, biar merasakan gimana sama-sama jadi ketua gitu. Estafet. Nah, estafet. Apa saja sih Pak syarat untuk menjadi anggota Ansor? Boleh dijelaskan? Ya anggota Ansor, terutama itu yang masih muda di faktor usia antara 30 bahkan sampai 40, lah itu nanti ada yang kegiatan NU juga itu ada. Nah saya bagian yang kepemudaan. Nah kepemudaan itu juga bisa di masyarakat juga biar kita itu wawasan tidak
terjadi yang enggak sekarang kan zaman-zamannya anak muda lah. Itu perang kita memang di Ansor kepemudaan menjaring biar jangan sampai yang kena obat-obat kah, yang apa, apalagi dunia sekarang nggak kayak zaman dulu gitu. Nah kan di Ansor kan ada syaratnya tadi kan harus umurnya sekitar 30 sampai 40 ya Pak ya. Ya. Nah masuk Ansor itu apa ada kayak diklat dulu atau apa gitu Pak? Kalau di Ansor itu kita itu nggak ada. Cuma kalau di Kebanseran lah itu ada. Kebanseran yaitu mulai dari Diklatsar kita udah dibekali ilmu juga, dibekali wawasan juga. Kita mulai dari memakai cara atributnya juga. Dari situ kita itu bisa dikasih wawasan di Kebanseran. Boleh tahu Bapak di Ansor ini sudah berapa lama? Kalau saya di Ansor yang megang itu mulai 2023 sampai 2025. Dan Januari besok baru mau pergantian ketua Ansor baru untuk desa Larangan. Share gitu Pak. Untuk pergantian. Oh, pergantian Jadi ini ketua. biar semua itu bisa merasakan gimana rasanya anuan gitu. Yang penting kita yang di tingkatan anak muda-muda desa Larangan biar tidak terjadi yang anarkis atau yang apalah dari situ. Soalnya kita itu pemuda untuk anak muda-muda gerakan. Nah, Gen Z yang itu. Hanya Gen Z kalau Iya. Apa harapan Pak Angga untuk kalangan seperti kita atau disebut juga Gen Z? Dan kemudian untuk Partai Golkar Sidoarjo dan Ansor Larangan, Pak. Mohon dijelaskan, Pak. Bagi untuk kalangan muda kita harus semangat belajar solid yang itu dan sebagai untuk Ansor mari kita menjaring semua elemen yang penting untuknya khusus Kabupaten Sidoarjo kita itu lebih yang harmonis.